Saat matanya berlalu, tidak ada seorang pun menggelengkan kepala dan pergi dengan kecepatan lebih cepat dan menghilang dalam sekejap mata. Di dalam ruangan, Yang Kai menghela nafas, merasa sangat sedih. Zuking memintanya untuk menemaninya dalam perjalanan ke bumi beku. Dia tidak setuju. Salah satunya adalah bahwa bumi beku memang terlalu berbahaya. Dan yang lainnya adalah bahwa Zuking ingin menyingkirkan ide ini untuk pergi ke sana. Siapa tahu dia benar-benar akan pergi. Sebaiknya kau tidak mati di sana. Yang Kai mendengus dingin, merasa sangat tidak enak. Tapi segera rasa frustrasi ini terhapus. Dan dia berkonsentrasi mempelajari teknik rahasia transformasi naga di tangannya. Teknik rahasia transformasi naga yang dia miliki sebelumnya diajarkan kepadanya oleh Chi Yue di Monster Emperor Star di wilayah bintang Heng Luo. Ketika kekuatannya tidak terlalu tinggi, teknik rahasia ini cukup baik. Setelah digunakan, kekuatan pertempuran melonjak. Tetapi sekarang dengan peningkatan kekuatan, teknik rahasia ini seringkali tidak banyak digunakan. Lihat lagi teknik rahasia transformasi naga yang diberikan oleh Zuking. Itu memang esensi yang mendalam dan dapat sepenuhnya mengembangkan potensi kekuatan asal klan naga dan artefak naga sejati yang disempurnakan di dalam tubuh. Membandingkan kedua teknik rahasia, transformasi naga sebelumnya memang tingkat rendah. Yang Kai menjadi lebih senang semakin dia menonton, dan dia melemparkan dirinya ke dalamnya. Dia telah melupakan pikiran tentang kepergian Zuking. Waktu berkedip, dan setengah bulan berlalu. Di dalam ruangan, Yang Kai membuka matanya tiba-tiba dan berteriak, transformasi naga. Dragon Roar bernada tinggi terdengar, dan bayangan ilusi naga suci emas yang besar muncul, melintas di punggungnya, jatuh ke tubuh Yang Kai, dan terus-menerus menyebabkan beberapa resonansi dengan artefak naga sejati di tubuhnya. Ada suara berderak untuk sementara waktu, suara patah tulang keluar, dan Yang Kai menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan di wajahnya. Sosok yang semula duduk bersila di tanah tiba-tiba naik lebih dari 3 meter. Retak. Tangan berubah menjadi cakar naga besar. Dibandingkan dengan Dragon Claw sebelumnya, Dragon Claw ini lebih nyata. Cakarnya tajam, seperti bilah paling tajam. Berkelap-kelip dengan cahaya dingin. Dan di dada, tambalan sisik naga penuh garis muncul, menyebar ke pinggang. Sekarang sisik naga ini, yang diubah dengan energi, diringkas dengan kekuatan asal klan naga. Dibandingkan dengan sisik naga sejati, itu tidak buruk sama sekali. Sisik naga tidak ada bedanya dengan mata T-E-L-A-N-J-A-N-G. Kepala dan ekornya sedikit berbeda. Yang Kai mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Matanya melebar tiba-tiba, karena dia menemukan tonjolan kecil di kedua sisi kepalanya. Seolah-olah ada sesuatu yang akan dibiarkan darinya. Tanduk naga, Yang Kai ingat pertama kali dia bertemu Zuking. Dia mendesak kekuatan asal klan naga, dan semuanya keluar sekaligus. Tonjolan kecil di kedua sisi kepala seharusnya adalah tanduk naga. Tetapi kultivasinya pada teknik rahasia transformasi naga tidak cukup, jadi terlihat seperti ini. Ketika dia menyentuh di belakangnya lagi, kulit Yang Kai menjadi lebih aneh. Ada ekor naga kecil di belakang pantat. Dengan tampilan ini, apakah dia masih bisa bertemu orang? Menjernihkan suasana hati dan berdiri perlahan, Yang Kai menemukan bahwa tingginya lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Dia tidak pendek, tapi dia bukan tipe orang yang sangat tinggi. Tapi sekarang ketinggian semacam ini mungkin hanya sebanding dengan mereka yang memiliki bakat alami yang berbeda. Siapapun yang berdiri di depannya hanya bisa menatapnya. Mengepalkan tangan dengan ringan, dia merasakan kekuatan di tangannya, sepertinya meledak kapan saja. Kepenuhan kekuatan ini membuat Yang Kai sangat bahagia. Dengan gelombang ringan tangannya, udara di depannya beriak dan berubah menjadi cermin. Yang Kai melihat sosoknya yang terpantul di cermin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bagaimana tampilan ini bisa digambarkan sebagai di samping jahat? Belum lagi perubahan besar pada gambar. Aura yang sangat kejam memancar ke seluruh tubuh. Jika orang pemalu melihat tampilan ini, saya khawatir dia akan segera melarikan diri. Terutama sepasang mata itu berubah menjadi warna emas. Seperti saat dia menggunakan Lives Exterminator Demon Eye sebelumnya. Penuh perasaan agung. Matanya menatap. Bahkan orang yang dikenalnya akan melompat kaget. Yang Kai tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak dan sangat puas dengan penampilannya ini. Ini adalah teknik rahasia transformasi naga yang belum sepenuhnya dikuasai. Jika dia benar-benar memahami teknik rahasia transformasi naga yang diberikan oleh Zuking, perubahan fisik semacam ini hanya akan lebih parah. Setidaknya itu akan membuatnya lebih tinggi. Teknik rahasia ini benar-benar tidak sebanding dengan teknik rahasia transformasi naga sebelumnya. Tuan Istana, Tuan Istana, suara Hua Qingxi tiba-tiba datang dari luar. Yang Kai memutar matanya dan melangkah keluar. Dia menginjak tanah dan mengeluarkan suara dongdong.
seperti pemukulan genderang. Pada saat pintu dibuka, kulit Hua Qingxi tiba-tiba berubah, dan Hua Rong menjadi pucat dan berkata, "Siapa momok ini?" Ketika dia mengucapkan kata-kata pertama, dia telah mengeluarkan tombak 5 warna. Di bawah desakan Kaisar Yuan, artefak Kaisar ini tiba-tiba berubah menjadi cahaya 5 warna, meledak ke arah Yang Kai. Secara naluriah, Hua Qingxi merasa bahwa momok ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng, dan menggunakan serangan pembunuhan terkuatnya. Yang Kai menyeringai dan mengulurkan cakar naganya untuk meraihnya ke depan. Di bawah satu cakar, cahaya 5 warna hancur, dan tombak 5 warna terjepit di tangannya, tidak bisa bergerak sedikit pun. Artefak Kaisar tertahan. Hua Qingxi ngeri, dengan putus asa mendesak pikirannya untuk mengambil artefak Kaisar kembali. Suara mendengung tidak ada habisnya, dan tombak 5 warna tidak bisa menahan gemetar di tangan Yang Kai. Tetapi itu tidak bisa menghilangkan ikatan Yang Kai. Hehehe, tuan istanamu telah dibunuh oleh raja ini. Raja ini akan menghancurkan istana surga tinggimu dan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Yang Kai tertawa aneh. Kengerian di wajah Hua Qingxi tiba-tiba menghilang, dan dia melirik Yang Kai dari atas ke bawah, mengerutkan kening dan berkata, "Tuan istana, apa yang kamu lakukan? Ini benar-benar menakutkan." "Mengenaliku." Yang Kai menggaruk pipinya, merasa sedikit frustrasi karena lelucon itu gagal. Hua Qingxi memutar matanya dan berkata, "Insiden sebelumnya terjadi secara tiba-tiba, tetapi tidak terduga. Setelah melihat lebih dekat, masih ada beberapa jejak masa lalu." Ditambah lagi ketika Yang Kai mulai berbicara, Hua Qingxi mengenalinya. Mengembalikan tombak 5 warna padanya, Yang Kai memegang pinggangnya dengan kedua tangan dan berkata dengan bangga, "Apakah saya terlihat tampan?" Hua Qingxi berkata, sedikit galak. "Bagus untuk menjadi ganas." Yang Kai tertawa terbahak-bahak. "Teknik rahasia macam apa ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya?" Hua Qingxi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tuan muda ini baru-baru ini menutup pintu retret. Itu adalah sesuatu yang saya dapatkan setelah beberapa konsentrasi." Yang Kai menggelengkan kepalanya. Hua Qingxi melengkungkan bibirnya dan berkata, "Pada pandangan pertama, itu adalah sesuatu yang diajarkan Zhu Qing padamu. Kenapa kamu mencariku?" Yang Kai membubarkan teknik rahasia transformasi naga dan mendapatkan kembali penampilan aslinya. Tetapi pakaiannya menjadi sangat compang camping. Sosok itu tiba-tiba menggandakan ukurannya, dan pakaian itu secara alami rusak. Hua Qingxi menyerahkan 2 cincin luar angkasa dan berkata, "Istana Naga Api dan Kristal Sos Sekte Langit penuh dikirimkan." Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu harus memegangnya sekarang. Apa yang dibutuhkan sekte di masa depan, itu dapat ditarik darimu." Hua Qingxi sekarang adalah manajer besar Istana Surga Tinggi. Meskipun Yang Kai memberinya banyak sos kristal terakhir kali, itu tidak terlalu banyak. Dengan 2 miliar kristal sos peringkat tinggi ini, Istana Surga Tinggi tidak akan khawatir tentang sumber daya budidaya setidaknya dalam 20 tahun ke depan. "Baik," Hua Qingxi mengangguk, meletakkan cincin luar angkasa lagi. "Selain itu, Grandmaster Ji ada di sini dan ingin bertemu denganmu." "Oh, saudara Ji kembali begitu cepat?" Mata Yang Kai berbinar, dan dia berpikir sejenak. "Aku akan mengganti pakaianku, dan kamu pergi dan katakan padanya untuk menunggu sebentar." "Baik." Hua Qingxi menerima perintahnya. Yang Kai kembali ke kamar dan berganti pakaian. Bertanya-tanya apakah dia harus membeli harta karun. Tidak perlu terlalu bagus. Alasan utamanya adalah untuk menjaganya agar tetap bugar setelah ukurannya bertambah besar. Tracer Armor umumnya memiliki elastisitas dan ketangguhan yang kuat, yang tidak sebanding dengan pakaian biasa. Di aula utama Istana Surga Tinggi, Ji Ying duduk di kursi dan sesekali melihat keluar. Terlihat sedikit cemas. Hua Qingxi ada di sampingnya. Setelah beberapa saat, satu siluet bergegas masuk dari luar, memperlihatkan siluet Yang Kai. "Kakak Yang." Ji Ying dengan cepat bangkit. Yang Kai berkata dengan senyum lebar, "Saudara Ji ada di sini begitu cepat. Apakah kamu siap untuk tinggal di Istana Surga Tinggi saya untuk pemurnian pil?" Ji Ying berkata dengan senyum pahit, "Malu. Masalah ini mungkin harus ditunda." Hati Yang Kai tenggelam dan berkata, "Mungkinkah Kaisar Agung itu?" Ji Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan yang terhormat tidak banyak bicara tentang masalah ini, tetapi cukup tertarik padamu. Biarkan saya memberitahu kamu bahwa jika kamu bebas, dia berharap kamu bisa pergi ke lembah obat-obatan." Petik 2. "Kaisar Agung ingin memanggilku?" Yang Kai mengungkapkan keterkejutannya. Ji Ying berkata sambil tersenyum, "Jangan gugup. Guru yang terhormat hanya berpikir bahwa karena kamu bisa mengalahkan saya dalam teknik pemurnian pil. Keterampilan pemurnian pil kamu luar biasa. Dia ingin berbicara denganmu tentang pengalaman pil refining. Itu saja."
Petik 2. Ini terlalu sederhana. Kaisar Agung Pil yang luar biasa melampaui keberadaan Pil Master kelas Kaisar. Tidak peduli berapa banyak skill yang dia miliki dalam Pil Refining. Apa yang bisa Yang Kai bicarakan dengannya? Jelas. Kaisar Agung Pil hebat ingin menyebutkan Yang Kai 1 atau 2. Yang sangat halus. Yang Kai kagum. Meskipun dia belum pernah melihat Kaisar Agung Pil luar biasa. Tetapi dengan yang ini, Yang Kai merasa bahwa Kaisar Agung dapat didekati. Tentu saja, Yang Kai juga memiliki kemampuan ini. Jika tidak, Kaisar Agung tidak akan melihat siapapun. Kebaikan Kaisar Agung, yang sangat berterima kasih. Yang Kai memegang tinju sambil berkata. Ji Ying berkata dengan sedikit tersenyum. Qualified ungu. Tuan yang terhormat mengatakan bahwa karena kamu ditakdirkan, itu adalah milik kamu. Tolong ucapkan terima kasih kepada Kaisar Agung untukku. Yang Kai mengangguk. Akhir ini diharapkan. Meskipun Purple Void Cauldron adalah tungku pil kelas Kaisar, dengan status Kaisar Agung Pil luar biasa, secara alami tidak mungkin untuk direbut. Ji Ying menghela nafas dan berkata, Ji datang ke sini atas perintah Tuan yang terhormat dan memiliki permintaan yang lancang. Yang Kai berkata, karena itu adalah perintah Kaisar Agung. Saudara Ji dapat mengatakannya. Ji Ying berkata, akankah saudara yang melakukan perjalanan bersamaku untuk mendapatkan kembali tulang-tulang kakak senior ketigaku untuk menguburnya di Medicine Pill Valley? Yang Kai mengangkat alisnya dan mengangguk. Tentu saja. Keinginan terakhir Gong Sunmu adalah kembali ke Medicine Pill Valley. Sekarang dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia harus bisa tersenyum. Kalau begitu, terima kasih banyak saudara Yang. Saya mendengar kamu mengatakan bahwa saudara senior ketiga saya meninggal di wilayah selatan? Ya, Gunung Kuali Yuan wilayah selatan. Saya ingat tempat itu. Perjalanan ke South Territory masih jauh. Seharusnya tidak terlambat. Ayo berangkat sekarang, Ji Ying bertanya. Saya hanya tidak tahu apakah saudara yang memiliki hal lain yang harus ditangani? Yang Kai berkata dengan senyum lebar. Saya bahkan tidak memiliki beberapa murid di bawah istana surga tinggi saya. Jadi tidak ada yang harus dihadapi. Karena saudara Ji sangat ingin pergi. Ayo segera pergi. Kebetulan rencana awalnya adalah kembali ke wilayah selatan, yang juga sedang dalam perjalanan. Adapun saran Zhu Qing, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia juga tidak memberitahu ketiga Raja Monster. Sekarang dia bahkan bisa membunuh ahli Kaisar Realem tingkat ketiga. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa mengancam hidupnya. Secara alami, tidak perlu membiarkan ketiga Raja Monster mengikutinya. Memimpin Ji Ying ke formasi hukum luar angkasa. Dua murid Sekte Seribu Daun yang menjaga di sini segera berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah melihat Tuan Istana. Manajer Hua yang membiarkanmu menjaga tempat ini? Yang Kai bertanya, menatap kedua orang itu. Murid Sekte Seribu Daun yang lebih tua menjawab, itu memang Manajer Hua. Manajer Hua telah sangat memperhatikan saya, dan telah melepaskan banyak untuk puncak Seribu Daun. Adik laki-laki saya dan saya memiliki keberuntungan dan telah menerima tugas menjaga formasi hukum luar angkasa ini, dan akan dibayar setiap hari. Petik 2. N. Yang Kai mengangguk. Jika terjadi sesuatu, silakan kirim pesan ke manajer Hua segera. Iya. Yang Kai sangat puas dengan pengaturan Hua Qingxi. Tidak peduli bagaimana dikatakan di sini. Itu juga merupakan tempat penting bagi sekte. Ketika Yang Kai datang ke sini, dia menemukan bahwa tidak ada wali di sini sebelumnya. Jadi dia menyebutkannya kepada Hua Qingxi. Dan sekarang dia telah mengatur seseorang untuk datang. Dua murid sekte Seribu Daun tidak mengenali Ji Ying. Jika mereka tahu bahwa pria ini berada di bawah Kaisar Agung Pil hebat, mereka akan meledakkan mata mereka. Saudara Yang, kemana formasi ini dapat mengarah? Ji Ying berdiri di atas formasi, melihat Yang Kai bertatahkan sos kristal di alur, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak Ji akan tahu nanti. Yang Kai sedikit tersenyum. Tatapan misterius dan penuh rahasia membuat Ji Ying semakin penasaran. Kakak Ji, berdiri teguh. Yang Kai tiba-tiba mendesak Ji Ying lagi. Ji Ying dengan bodohnya tertawa. Meskipun dia adalah seorang alkemis, dia juga memiliki tingkat kultivasi dari alam kaisar tingkat 2. Apa yang bisa dilakukan sesuatu yang sepele seperti ini padanya? Kecuali itu adalah jenis transmisi lintas domain jarak jauh. Memikirkan hal ini, hati Ji Ying terkejut. Sebelum kembali ke akal sehatnya, bidang penglihatan dipenuhi dengan cahaya putih, dan perasaan pusing memenuhi pikirannya. Setelah Ji Ying kembali sadar, dia menemukan Yang Kai berdiri di samping, menatapnya sambil tersenyum. Ji Ying menggelengkan kepalanya, masih sedikit pusing. Tetapi wajahnya penuh dengan ekspresi terkejut. Transmisi lintas domain? Formasi hukum ruang angkasa umum pada dasarnya tidak mungkin untuk membawa pengaruh negatif semacam ini kepadanya. Formasi hukum ruang angkasa. Ia juga telah menggunakannya berkali-kali. Di masa lalu,
Tidak peduli seberapa jauh dia diteleportasi, dia tidak akan merasakan apa-apa. Tapi kali ini dia benar-benar pusing. Seberapa jauh transmisi kali ini? Persis. Yang Kai tersenyum dan mengangguk. Ji Ying terkejut dan berkata, bagaimana bisa ada formasi hukum antariksa lintas domain di Istana Surga Tinggi? Istana Surga Tinggi pada awalnya adalah tempat Sekte Asking Passion. Dan dia telah sering mengunjungi Sekte Asking Passion. Jika ada formasi hukum antariksa lintas domain, tidak mungkin baginya untuk tidak mengetahuinya. Kamu harus tahu bahwa formasi hukum antariksa lintas domain sangat langka. Melihat seluruh batas bintang, hanya ada beberapa. Dan mereka semua dikendalikan oleh Sekte Kaisar Agung. Ini adalah beberapa yang telah diturunkan dari zaman kuno. Batas bintang hari ini, tidak ada yang bisa mengatur formasi hukum antariksa lintas domain. Ji Ying secara alami terkejut. Yang Kai tidak menjawab, tetapi sedikit tersenyum, berkata, ayo pergi. Ji Ying mengikuti Yang Kai, terbang berdampingan dengannya, dan melihat sekeliling. Dengan kejutan lain, dunia kecil? Yang Kai berkata sambil sedikit tersenyum. Saudara Ji memiliki mata yang bagus. Ini memang dunia kecil, yang awalnya merupakan fondasi dari Tausat Leave Sect, yang saya ambil alih sekarang. Ji Ying menghela nafas, sayang sekali, sayang sekali. Sangat disayangkan bahwa bagian dunia kecil ini diambil alih oleh Yang Kai. Tetapi sangat disayangkan bahwa level dunia kecil ini tidak cukup. Meskipun energi spiritual di sini tidak buruk, itu masih tidak sebagus surga gua surga. Jika energi spiritual lebih kaya, beberapa obat roh langka dapat tumbuh di sini dan dikembangkan menjadi taman obat. Memelihara spirit medicine di dunia kecil semacam ini secara alami sangat aman. Sebagai Master Pil kelas Kaisar, Ji Ying menganggap semua hal sebagai seorang alkemis. Dalam waktu singkat, kedua orang itu tiba di depan formasi hukum luar angkasa lainnya, yang secara alami merupakan pintu keluar dari dunia kecil. Aktifkan formasi. Yang Kai dan Ji Ying segera muncul di pedalaman Sekte Seribu Daun. Ini adalah fondasi dari Tausat Leave Sect, tapi sayangnya itu dihancurkan lebih dari setahun yang lalu. Melihat pemandangan bobrok di sekitar, Yang Kai menjelaskan. Ji Ying sedikit mengangguk, dan bertanya, ini wilayah selatan, kan? Karena Yang Kai menggunakan formasi hukum antariksa lintas domain, dia secara alami harus membawanya langsung ke wilayah selatan. Iya, Yang Kai mengangguk, menoleh dan berkata, formasi hukum luar angkasa ini penting. Brother Ji tolong rahasiakan. Ekspresi Ji Ying terkejut, dengan sungguh-sungguh berkata, saudara Yang, jangan khawatir. Ji bukan orang yang suka mengunyah lidahnya. Yang Kai berkata sambil tersenyum, ini tidak terlalu serius. Jika Kaisar Agung bertanya, saudara Ji dapat memberitahunya dengan jelas. Ji Ying berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih banyak, saudara Yang. Lagi pula, dia awalnya memperkirakan bahwa akan memakan waktu setidaknya 1 tahun untuk bola-balik dari wilayah utara ke wilayah selatan. Tidak butuh beberapa hari untuk melihat ke belakang dan tiba-tiba kembali. Jika Yang Mulia bertanya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kata-kata Yang Kai jelas untuknya. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke Gunung Yuan Cauldron. Yang Kai menyambutnya dan terbang lebih dulu. Gunung Yuan Cauldron tidak dekat dengan Tausat Leave Sect. Dibutuhkan setidaknya 3 atau 5 hari untuk terbang dengan 2 orang sendirian. Namun, kedua orang itu adalah Kaisar Realem, dan energinya sangat besar, jadi tentu saja tidak perlu istirahat. Yang Kai ingat bahwa Gunung Yuan Cauldron berada di dekat Maplewood City, di sebelah Raging Fire Palace. Melihat ke belakang, Raging Fire Palace hanyalah keberadaan Yang Kai yang tidak dapat diprovokasi, karena pada saat itu dia adalah Origin King Stage, dan Raging Fire Palace memiliki ahli Daosos Stage. Tapi sekarang, Raging Fire Palace yang sepele ini tidak setebal kakinya. Dalam sekejap mata selama lebih dari 10 tahun, sebagian besar keberadaan yang dia butuhkan untuk mencari di masa lalu merangkak di bawah kakinya. Adalah Gunung Kuali Yuan. Ji Ying melihat gunung yang hampir sepenuhnya runtuh dan bertanya dengan heran. Tidak ada jejak Gunung Kuali Yuan di masa lalu. Yang tersisa hanyalah kerikil berwarna merah tua, yang merupakan ujung dari letusan lahar. Iya, Yang Kai mengangguk. Saya mendapat warisan Gongsunmu senior dari sini. Gua mansion asli berada di bawah gunung. Tetapi sayangnya, api bumi di bawah melonjak dan lahar meletus. Tempat ini hancur. Dengan kekuatan api bumi, Liu Yan mampu memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap Daosos. Saat itu, kekuatannya rendah dan saya tidak bisa mengubur Gongsunmu senior dengan baik. Aku baru saja menguburnya dengan tergesa-gesa. Sekarang saya memikirkannya. Saya merasa malu dengan senior. Yang Kai menghela nafas. Kakak yang tidak perlu keberatan. Kakak senior ketiga sekarang dapat kembali ke lembah obat. Terima kasih kepada saudara Yang.
Saya harus berterima kasih atas ilmunya. Bagaimana saya bisa peduli tentang ini? Ji Ying lega. Yang Kai berkata, tempat pemakaman senior jauh dari tanah. Ayo kita bersihkan dulu.